Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa yang sudah saya buat untuk soal robotika dan sistem otonom, yaitu optimasi kontroler robot dengan algoritma metaheuristik. Di sini adalah permasalahannya, yaitu robot itu dimana terdiri dari dua roda diferensial, dimana kestabilan robot itu yang pertama, masalah yang dihadapinya adalah overshoot tinggi saat perubahan kecepatan mendadak, kemudian respon lambat pada beban berat. Kemudian yang ketiga, kestabilan arah saat permukaan tidak rata, serta error steady state yang lebih besar. Maka, untuk menerapkan masalah PID tersebut, maka kita akan melakukan namanya yaitu optimasi parameter PID menggunakan algoritma metaheuristik seperti PSO, GA, dan SEO. Di mana yang pertama adalah sistem eksperimennya, yaitu pemodelan sistem. Di sini saya menggunakan Python, kemudian untuk sistem 3D-nya saya menggunakan PI Bullet dengan lingkungan fisika realistis. Kemudian saya menetapkan jalur 15 meter dengan 6 rintangan strategis. Kemudian yang ketiga adalah model kinematik differential drive. Kemudian fungsi objektif yang saya tetapkan yang pertama yaitu time penalty 1,5 kali, kemudian pad penalti 0,05 per meter, kemudian control effort 0,3 kali, kemudian komponen untuk kegagalannya yaitu distance-nya penalti 8 kali, kemudian time penalti 3 kali, serta base penalti plus 50. Kemudian untuk parameter optimasi yang pertama yaitu 0,8 sampai 3,5, kemudian untuk KI-nya 0,1 sampai 1,2 dan KD-nya 0,05 sampai 0,6. Yang pertama yaitu particle swarm optimization atau PSO, di mana mekanisme kerja dari PSO ini yaitu 15 partikel dengan strategi inisialisasi bertingkat, di mana 6 partikel konservatif 1,2, 0,15, dan 0,08. Kemudian 4 partikel moderat 2,0, 0,3, 0,15. Kemudian 5 partikel acak dalam bounds. Dan kemudian ada update velocity untuk V new dan W dikali V old plus C1 kali R1 dikali V base position plus C2 dikali R2 dikali G base position. Untuk parameternya yaitu W sama dengan 0,7, C sama dengan C2 sama dengan 1,5. Kemudian untuk iterasi yang digunakan adalah sebanyak 25 kali dengan velocity limiting minus 0,3 dan 0,3. Untuk hasil PSO adalah nilai KP-nya adalah 2,5291, kemudian untuk KI 0,1000 dan KD adalah 0,0500 dengan fitness 5,29%. Nanti untuk hasil optimasi PSO akan kita tampilkan di Visual Studio Code. Kemudian untuk genetik algoritma yaitu dengan mekanisme kerja populasi sebanyak 12 individu, 70%-nya konservatif dan 30%-nya acak. Kemudian di seleksi turnamen selection dengan 2 kandidat yaitu kemudian untuk crossover di blend dari 2 kandidat tersebut dengan nilai alfa 0,3 dengan probabilitas 0,7. Untuk menasi menggunakan Gaussian noise sebesar 10% range dengan probabilitas 0,3. Lalu untuk elitisme menggunakan 2 individu terbaik dipertahankan. Untuk generasi di sini saya menggunakan 20 iterasi. Untuk hasil genetik algoritma didapatkan KP senilai 3,1617 dan KI 0,1424 dan KD 0,0565 dengan fitness 5,28. Kemudian ada N colony optimization atau SEO. Di sini cara kerjanya yaitu diskritisasi 10 nilai per parameter. Kemudian untuk inisialisasi feromon sama dengan 0,1 uniform. Kemudian untuk konstruksi solusi probabilitas proporsional feromon atau kemudian untuk update feromon yaitu evaporasi 30% dikali 0,7, kemudian deposisi 10 dibagi 1 ditambahkan dengan fitness. Kemudian untuk batasnya 0,1 sama dengan 10. Kemudian local search digunakan setiap 3 iterasi dengan Gaussian perturbation dengan iterasi 20 kali dengan 12 mode dengan hasil SEO yaitu KP 2,134, KI 0,516 dan KD 0,196. Kemudian didapatkan nilai fitness juga 20,12. Lalu akan kita lihat di VS Code untuk hasilnya. Kita akan running. Di sini kita akan pilih satu dulu.
tekan 1 di terminal untuk peran. Inilah robot yang saya buat, yaitu untuk menghindari 6 rintangan untuk mencapai titik hijau. Dengan menekan tombol start, maka robot akan bergerak. Nah, ini adalah grafik yang dimunculkan oleh PID sebelum dioptimisasi, yaitu dengan nilai KP-nya 2, KI-nya 0,3, dan KD-nya 0,1. Di sini yaitu response time-nya melebihi batas set point. Lalu kita akan mencoba untuk mengoptimasi. Kita pertama menggunakan PSO. Kita tunggu sampai pembacaan iterasinya selesai, yaitu sebanyak 25 kali iterasi. Nah, ini adalah respon time-nya yang didapatkan melalui algoritma PSO. Sebenarnya untuk mencari nilai ini, respon time-nya kita membutuhkan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan nilai set point yang sesuai. Seperti yang saya tampilkan di sini, yaitu nilai set point-nya sesuai dengan respon time-nya, respon time-nya sesuai dengan set point. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan robotnya kembali. Kita akan cek seperti apakah robotnya akan menuju titik goal. Dengan parameter tersebut, harusnya nilai step responnya mencapai titik set point dengan sempurna. Nah, ini perbandingannya, di mana yang warna orange ini adalah hasil parameter PSO, kemudian yang biru adalah parameter default PID. Kemudian kita akan mencoba menggunakan GA. Kita tunggu sampai 20 iterasi. Dengan menggunakan GA sebenarnya untuk step responnya tidak seperti ini. Kita harus melakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan yang lebih stabil. Untuk saya contohkan, respon time-nya untuk GA itu seperti ini. Dia lebih stabil dari PSO, hampir mendekati set point. Kemudian kita akan mencoba yang ECO.
SEO juga sama. Kita di sini untuk percobaan pertama masih melampaui batas set point, maka kita harus mencobanya untuk beberapa kali sebanyak 5 sampai 8 kali percobaan untuk mendapatkan hasil set point yang diinginkan. Dengan nilai KP-nya 2,956, KI 0,605 dan KD 0,50. Untuk hasil grafiknya, saya kemarin sudah mencoba, yaitu didapatkan nilai grafiknya seperti ini. Untuk nilai SEO itu sedikit di atas set point, tetapi sudah menurunkan overshoot sebelum PID dioptimasi. Di mana yang warna biru ini adalah parameter default PID, kemudian yang warna orange ini adalah hasil optimasi dari SEO. Lalu kemudian kita lanjut ke analisa hasil optimasi, yaitu perbandingan performanya, yaitu baseline PID-nya bisa kita lihat dari PSO waktu terbaiknya 3,47 detik, kemudian jaraknya 15,6, serta overshoot-nya 1,41%. Kemudian untuk GA yaitu yang paling terbaik adalah 3,42, kemudian overshoot-nya 1,29. Sedangkan untuk SEO adalah waktunya sedikit berbeda dari GA dan PSO, yaitu lebih lama sedikit 3,52, serta overshoot-nya yang agak sedikit lebih tinggi sekitar 2,43%. Ini untuk interpretasi grafik dan konvergensi ini sudah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian kita akan membahaskan soal nomor 2, yaitu optimasi PID WFR. Genetik algoritma yang digunakan untuk PID WFR yaitu adalah 24 individu konservatif, moderat, dan agresif, di mana itu digunakan untuk populasi. Kemudian fitness function-nya digunakan untuk weighted combination. Kemudian differential evolution untuk PID WFR menggunakan strateginya yaitu DE atau run atau 1 per bin. Kemudian populasinya 20 individu sampai 25 generasi. Parameternya F sama dengan 0,8, CR sama dengan 0,9. Untuk fitness function-nya yaitu fokus pada nilai ITEE dikali 2,5 dan SSE 3 kali 0. Kemudian untuk perbandingan GA dan DE pada PDWFR, kita akan lihat dulu dari sistem programnya. Nah, ini adalah sistemnya, yaitu yang dimana crane yang dapat mengangkut sebuah box yang dimana box itu terdapat warna yang bermacam-macam serta ukuran berat yang berbeda-beda. Kita akan start. Kita akan menggunakan PID default terlebih dahulu, di mana nilainya KP-nya ada 15, KI-nya 8, dan KD-nya 1. Di sini robot masih mendapatkan overshoot yang terlalu tinggi ketika robot menempatkan barangnya terhadap target. Akan kita lihat step responnya, yaitu nilai overshoot-nya yang tinggi, kemudian turun untuk kembali ke stabil. Kemudian akan kita coba menggunakan GA. Lalu kan kita cek hasilnya seperti apa menggunakan GA, yaitu robotnya sangat presisi, tidak melakukan overshoot saat dia mendapatkan targetnya, di mana hasilnya adalah yang warna hijau adalah menggunakan GA, serta yang warna merah adalah yang default PID. Di mana nilai PID yang didapatkan adalah 11,658, untuk KI-nya adalah 1,612 dan KD-nya 3,159. Lalu kita akan menggunakan DE.
Kita akan lihat untuk grafik yang menggunakan optimasi DE, yaitu hampir sama dengan optimasi yang digunakan oleh GA, yaitu dengan parameter KP-nya 7,7,44, KI-nya 0,500, dan KD-nya 2,320. Di mana yaitu perbandingannya untuk algoritma tersebut adalah GA, eksplorasi luas melalui crossover, konvergensi cepat dan stabil, kemudian kekuatan, turnamen, selection, menjaga diversity, kelemahan parameter dependent, serta base for multi-objective optimization. Sedangkan untuk DE yaitu terstruktur via diferensial, konvergensi konsisten dan robust, kekuatan greedy selection optimal, kelemahan komputasi lebih intensif, dan base for continuous optimization. Untuk analisa grafiknya yaitu kurva semut, untuk GA kurva semut dengan penurunan seimbang, tidak ada lonjakan ekstrim, kemudian DE fokus pada minimasi ITAE dan SSE menghasilkan steady state error paling rendah. Kemudian kesimpulan keduanya jauh lebih baik dari baseline dalam hal stabilitas dan kecepatan respon. Untuk kesimpulan umumnya yaitu untuk soal 1, GA terbaik, kemudian improvementnya 28%, waktu 34%, serta integral errornya 47%. Smoothness, PSO unggul dalam eksplorasi dengan keseimbangan kognitif sosial, kemudian SEO efektif menghindari lokal minima. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu GA dan DE berhasil meningkatkan throughput 40-50%, untuk positioning akurasi meningkat dari 75-85%, bisa sampai 95%. Kemudian untuk delivery time-nya berkurang signifikan 15 detik menjadi 8,9 detik. Untuk rekomendasi implementasi untuk robot mobile, gunakan GE untuk optimasi multi kriteria, kemudian PSO untuk tuning cepat, SEO untuk lingkungan. Kemudian untuk sistem keren, gunakan DE untuk presisi tinggi, GA untuk balance speed stability, hybrid approach untuk best result. Baik, sekian dari presentasi video yang saya buat serta penjelasan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.